Jadi yang paling sederhana, tapi ini butuh effort lumayan. Dan banyak orang yang belum bisa di titik itu. Kayak saya ngobrol beberapa dengan sahabat Yogi yang butuh treatment sharing gitu ya. Itu skill kemampuan menerima kenyataan, Mas. Jadi sebelum ngapa-ngapain dulu, itu cobalah mau nerima kenyataan dulu. Gitu. Karena ketika misalkan dikasih saran begini, tapi dia. Jadi itu karena apa? Nggak nerima dulu. Jadi segala problem itu kalau nggak diterima dulu, mau dikendalikan gimana pun berat. Karena belum diterima. Ibaratnya kita dikasih tepung untuk bikin kue, kita nggak mau nerima tepungnya, nggak mau ngolah tepungnya, nggak akan bakal jadi kue itu loh. Harus diterima dulu, problem ini diterima dulu, diakui. Oh, ini problem saya. Oh ya, suami saya bentuknya begini. Oh ya, istri saya memang begini. Oh, income saya sekarang sedang begini, diterima dulu. Ketika sudah diterima, baru diolah. Jadi ini kelihatannya sederhana, Mas, tapi saya menemui banyak yang belum bisa nerima, selalu komplain, selalu tidak nerima. Itu indikasi lainnya adalah menyalahkan hal di luar diri. Oh, ini salahnya mertua kok, ini salahnya pasangan saya kok, oh, ini salahnya ini, kan apa? Gak nerima. Nah, ketika sibuk menyalahkan orang lain, diri membaik nggak, Mas? Gak membaik. Iya. Tapi ketika diterima, oh ya ini kondisi saya. Gitu. Kemudian tadi law of vibration, apa yang terjadi saat ini kita sendiri yang menariknya. Apa yang terjadi saat ini hasil pancaran di masa lalu. Besok akan jadi apa hasil yang dipancarkan saat ini. Jadi saat ini misalkan kondisi sedang tidak baik, itu karena pancaran Anda. Gitu. Ada yang ngotot suami saya begini selingkuh dan sebagainya. Saya bukan dalam rangka belain suaminya ya, Mas. Kenapa ibu layak diselingkuhi? Kalau ibu tidak layak diselingkuhi, tidak akan selingkuhi. Tapi di sisi saya ngomong dengan suaminya beda, gitu. Sampai di titik. Dan itu ketika dibedah, akhirnya yang ngaku, Mas, gitu. Contoh misalkan, tinggalnya sudah nggak bareng. Jadi hampir sudah, ini Mas, sudah ada panggilan sidang untuk divorce gitu. Setelah cerita-cerita, sudah 6 bulan dia tidak mau tinggal bareng dengan suami. Lalu datang ke saya curiga dia ada orang ketiga. Sebelum ke sana deh, terus lebih dalam lagi, ada apa? Saya paling simpel, ini terakhir berhubungan kapan gitu? Sekitar 6 bulan yang lalu. Ya pantas, pria cowok normal ya, Mas ya. 6 bulan dianggurin gitu. Di luar sana ada godaan ya, nggak akan pernah tahu. Jadi kadang bukan menyalahkan satu sisi, tapi semuanya salah. Nah, dengan skill nerima, iya ya, ini juga aku yang ikut andil. Ketika begitu dia melunak, mulai memperbaiki diri, kemudian minta saran bagaimana, coba minta izin untuk tinggal bareng, lakukan ini, misalkan tiap hari menyampaikan sayang, atau cium kening lah, atau minta izin peluk sehari sekali dan sebagainya. Saya minta itu 30 hari, Mas. Nggak nyampe seminggu, WA saya, masih mau. Saya nggak jadi divorce, saya sudah mesra dengan pasangan. Wah, sekali, mantap. Dimulai dari skill menerima. Memilih teman sama dengan memilih nasib. Menarik ini. Gimana Om itu? Betul sekali. Jadi siapa orang terdekat kita, itulah kita siapa. Jadi memilih teman itu sama dengan memilih nasib. Jadi kalau nasib Anda sekarang seperti apa, coba cek teman-teman dekat Anda. Jadi kalau nasib Anda pengen lebih baik, cobalah ganti teman dekat yang lebih kaya. Gitu. Karena itu saya pun membuktikan. Awalnya apa iya sih gitu. Dan dulu saya nggak nyaman dibilang cari temen tuh milih-milih. Sekarang saya nyaman-nyaman aja. Saya tuh ke teman dekat, saya memang milih-milih. Nggak mau, Mas, saya teman toksik mulu dijadikan teman dekat. Karena saya pernah, Mas, membersamai teman yang mau saya angkat, tapi dia lebih cenderung narik ke bawahnya lebih kuat. Jadi tiap ketemu ngeluh, tiap dikasih project jelas-jelas potensi untungnya tinggi, yang disoroti negatifnya. Nanti kalau salesnya nggak dianggap dari kita gimana? Nanti kalau perusahaannya nggak kuat melayani orderan karena membludak gimana? Jadi selalu negatifnya. Akhirnya apa? Ya saya kurangi untuk menjadi teman dekat. Bahaya, karena semenjak itu saya menjadi, loh, kok saya jadi ada khawatir ya? Padahal khawatir saya kayaknya udah putus gitu, nggak ada rasa khawatir. Karena apa? Tadi temen, gitu, memilih teman, memilih nasib. Kalau temennya ya suka pengeluh,
karyawan, ya nasab Anda biasanya kan seperti itu. Nah, makanya dulu ketika saya paham ilmu itu, saya coba masuk ke komunitas orang-orang yang kaya. Contohnya di MLM, di asuransi, saya masuk ke sana Mas, ketemu orang kaya, cara berpikirnya gitu. Yang MLM itu kan nggak semuanya negatif ya. Di situ ada pendidikan yang luar biasa, mentalnya, kemudian benar. Saya tuh punya impian gara-gara MLM Mas. Betul. Kalau nggak ikut MLM saya nggak belajar cara bermimpi, berani bermimpi. Walaupun saya nggak tercapai dari MLM, tapi dimulai dari itu saya berani taruh impian di sana, kayak gitu. Jadi cobalah amati teman dekat. Hati-hati buat Bapak Ibu yang berumah tangga. Hubungan harmonis Anda dengan pasangan, investasi terbaik untuk anak. Gitu. Jadi nanti akan tahu, oh menyayangi istri begini, oh menghormati suami begini. Jadi dia tahu ada database. Nah, jadi itu begitu bencinya sama suaminya, saya tarik mundur ke belakang terus. Akhirnya gimana dia mau mencintai pasangan kalau dia nggak ada database? Orang tuanya dulu nggak saling cinta ya Pak, ya pisah lah, ya lempar gelas, lempar inilah dan lain sebagainya lah. Nah termasuk tadi memilih teman.